يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oke, sunnah keluar dan masuk rumah. Insyaallah tiap-tiap kita punya rumah, alhamdulillah. Baik rumah sendiri ataupun rumah orang lain. Yang penting rumah kita tinggal, alhamdulillah. Nah, di sini ada sunnah pas keluar atau masuknya. Ya, silakan Bapak. Sunnah keluar dan masuk rumah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah dan agar sering memberi salam. 1. Berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah saat masuk rumah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seorang memasuki rumahnya dan ia berzikir kepada Allah ketika akan masuk dan ketika akan makan, maka syaitan lantas berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat untuk menginap dan makan malam bagi kalian. Baik, di sini masalah pertama, berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, baik lafal dan terutama lafal ya, dan lebih-lebih qalbu sebenarnya. Jika seorang dari kita masuk rumah dan rumahnya itu nggak mesti rumah sendiri, rumah manapun, rumah tetangga, rumah siapapun. Nah, dia pas masuk itu berzikir kepada Allah, itu faedahnya besar sekali itu. Faedahnya sangat-sangat besar. Baik untuk sahibul bait ataupun untuk dirinya. Ya, ketika akan masuk dan ketika akan makan. Nah, maka syaitan lantas berkata kalau misalnya kita masuk dengan salam, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, ya. Dengan doa itu ketika kita masuk, ya, maka syaitan tetap di luar dia. Mereka akan berkata la mabita lakum wala asya. Ini hanya penghikayatan dari Rasulullah SAW, melainkan nas persis mereka bicara, nggak mesti bahasa Arab. Misalnya ada kuntilanak ikutan kita terus mau masuk juga ke rumah, kita bilang assalamualaikum, terus kata kuntilanak la mabita lakum wala asya, nggak mesti dengan bahasa Arab. Ya, maksudnya di sini mereka berkata kepada kawan-kawannya dari kalangan syaitan, ini nggak ada harapan nih, no hope gitu kan, nggak ada harapan nih kita bisa tinggal di rumah ini untuk malam ini gitu. Tapi kalau kemudian ada orang masuk juga rumah itu nggak zikir, masuk itu syaitan. Jadi gitu. Makanya ini nggak tahu nih antum pas masuk sini zikir nggak tahu. Yang lain zikir kecuali misal Mas Hari satu doang nggak zikir, malah nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu kan masuk sini. Masuk setan gara-gara apa? Satu orang ini. Tapi mudah-mudahan nempelnya di Mas Ari doang ya. Jadi zikir itu sangat-sangat penting ya, supaya dia nanti rumahnya itu tidak kemasukan oleh syaitan. Dan atau misalnya kita memasuki rumah kosong ya. Kita bilang assalamu alaik gitu aja. Atau zikir, maka insyaallah siapa yang di dalam rumah kosong itu tidak mengganggu kita insyaallah taala. Jadi penting juga. Atau rumah yang di dalamnya penghuninya memelihara syaitan, maka kita berzikir dan insyaallah syaitan tersebut tidak bisa mengganggu kita, walaupun mungkin bisa aja menyerang kepala kita, dan ini pernah terjadi semacamnya. Oleh karena itu misal di bait atau di toko orang yang memakai pocong, misalnya memakai kuntilanak atau genderuwo untuk melariskan dagangannya, atau tikus atau apa gitu kan, curut atau apalah, terserah dia. Nah, kita masuk bismillahirrahmanirrahim, nah itu mungkin mual atau pusing, itu efek dari bentrokan antara zikir kita dengan mereka, syaitan yang ada di situ ya. Sehingga kalau misalnya kemudian kita rasain makanannya itu enggak enak nih, minta ampun. Ya. Jadi itu faedahnya berzikir pada Allah ketika masuk ruko atau toko yang
Kita juga nggak tahu itu pakai guna-guna atau enggak, tapi tapi yang penting amali sunnah, maka insyaallah ini. Oleh karena itu makanya ada sebuah pentas perdukunan di suatu tempat, ada suatu pertunjukan lah, show ya. Biasanya kan mereka itu kayak kuda lumping dan semacamnya lah, yang pakai ilmu kebal dan semacamnya. Kemudian ada seorang alim dia dan suka meruqyah juga misalnya, itu jalan dan nggak tahu ada show kayak gitu, jalan aja di tempat dekat nggak jauh dengan tempat show itu. Dia jalan, tiba-tiba salah satu perwakilan dari shower orang yang pertunjukan itu dari kelompok mereka menghampiri orang ini, seorang alim ini. Jangan ganggu kami. Loh, apaan maksudnya? Kita nggak, apaan jangan ganggu apaan? Kita mau pertunjukan, nggak usah jangan ganggu kami. Kata itu. Pertunjukan apaan? Itu ada pertunjukan, kami mau pertunjukan gini. Kamu jangan di sini, lewat tempat lain atau jangan ganggu kami. Ya kan bingung perkiranya. Lah, saya kan mau lewat doang, nggak ngapain. Ya ini menunjukkan orang yang punya tauhid, punya ilmu, nggak ngapa-ngapain pun, zikir doang itu berefek sama mereka. Iya. Dan kalau misal itu belum ngapa-ngapain aja udah berefek, gimana kalau ngapa-ngapain? Maka bisa bubar itu. Dan memang terjadi pernah seorang ustaz juga, ya, ada pertunjukan yang kayak motong apa gitu kan, ya, kayak gitu-gitu. Terus dia ikutan nonton, bacain ayat kursi, gagal itu, berdarah-darah habis itu. Ya, terus kemudian apa alasan mereka? Kita dapat serangan, kata mereka gitu. Kata orang-orang yang mempertunjukkan itu, kita dapat serangan, ada kekuatan yang lain di sini. Padahal emang cuman padahal karena ada seorang yang membacakan ayat kursi dengan keimanan gitu ya. Makanya antum kalau ketemu kayak gitu antum bacain aja. Iya, mati sekalian itu orang, nggak apa-apa, dipenggal sekalian. Supaya nggak menyesatkan. Iya, kemudian yang kedua, siapa tadi antum? Iya Pak. Kalau kita masuk ke rumah kan kita berzikir, nanti setan tidak bisa masuk. Insyaallah. Tapi kalau misalnya kita di dalam berbuat lalai atau berbuat maksiat, apa setan yang bisa datang ke antum. Misalnya nonton TV bareng ya. Itu nonton TV gitu kan. Yang samping antum kuntilanak bisa. Tiba-tiba Fred gitu ketarik. Jadi dia ikut masuk juga. Bisa. Meskipun awalnya kita berzikir, kita berbuat lalai atau berbuat maksiat di dalam. Iya, bisa. Jadi jangan merasa udah berzikir ini masuk nggak bakal ada setan sekarang. Saya boleh maksiat nggak ada setannya. Gitu. Tetap aja Pak. Iya, dapat. Jadi mudah Pak, nyari setan tuh mudah. Maksiat aja, udah jadi setan kita. Udah, jadi dah setan. Gampang. Nyari khodam juga gampang. Asal mau kitanya dapat, tapi ditipu habis itu. Oke. Kemudian kedua, berdoa ketika masuk rumah. Kita kaum muslimin diperintahkan supaya berdoa setiap kali masuk rumah, sekembalinya dari luar rumah. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepada Allah lah Rabb kami bertawakal. Kemudian dia dianjurkan supaya memberi salam kepada anggota keluarganya yang pada waktu itu sedang berada di dalam rumah. Dengan doa tersebut seseorang akan bisa merasakan tawakalnya kepada Allah saat masuk dan keluar rumah, dan ini akan melahirkan hubungan yang terus menerus antara hamba dan Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersiwak. Anjuran supaya umat Islam melakukan amalan ini berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya beliau pun memulai dengan bersiwak. Yang keempat, mengucapkan salam berdasarkan firman Allah,
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Apabila kamu masuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah baik dari sisi Allah. Jika sebelum memasuki rumahnya, setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu di masjid, seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, maka dalam sehari semalam jumlah keseluruhan sunnah tersebut tidak kurang dari 20 sunnah. Sedangkan ketika hendak keluar dari rumah, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Apabila seorang muslim membaca doa tersebut, maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk, kemudian setan pun menjauhinya. Kita mengomentari sedikit ya tentang doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Ini maknanya bagus banget ini. Itu setiap kita keluar dari rumah kemanapun itu, walaupun misalnya ke masjid, tawakal ala Allah, dan kemudian membaca doa menuju masjid, Allahumma inni as'aluka nuran Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, dan seterusnya. Atau pergi kemanapun, ke sekolah, ke kampus, ke kerja, kuliah dan seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kalau misalnya di tengah perjalanan kita ngasok dulu, misalnya di warung atau di toko atau di mana. Nah, ketika beranjak dari toko atau warung tersebut naik motor balik, ya kan, boleh dia membaca kembali Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Kalau di perjalanan kita sudah jalan lupa di jalan membaca itu masih bisa. Enggak apa-apa. Ya. Karena kalau membaca ini malaikat akan turun menemani kita sekitar berapa puluh. Kalau kayak gitu enggak tahu, Allah alam. Cuma yang pasti di sini kan ada kalimat di sini doa tersebut, ya, maka akan dikatakan kepadanya qila lahu, di sini dikatakan kepadanya, ya, engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk. Nah, pertanyaannya siapa yang berkata ini? Para ulama berbeda penafsiran, sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Ahwazi syarah Jami' At-Tirmidzi yang mengatakan engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk. Itu ada beberapa kemungkinan. Imma yang mengatakan syaitan itu sendiri, ya, syaitan berkata, "Oh, kamu telah diberi ini." Imma yang mengatakan malaikat. Atau imma yang mengatakan adalah Allah Ta'ala. Jadi ini wallahu alam siapa yang berkata engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk, enggak tahu siapa yang berkata, itu ada banyak kemungkinan. Yang penting ibrahnya adalah kita memahami bahwasanya barang siapa yang bertawakal dengan lafal ini, yaitu dengan mengucapkan lafal ini, maka dia insyaallah dicukupi kebutuhannya, dipelihara dan diberi petunjuk, dan syaitan pun menjauhinya. Kemudian dia mau pergi naik motor misalnya atau naik mobil, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Itu mudah-mudahan ada di doa mau pergi kok, mudah-mudahan. Ada enggak di sini? Nanti kita baca kalau ada insyaallah. Ya itu ya. Adapun yang malaikat itu kita enggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu ada ayat-ayat Allah was samai wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus tsaqib. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu memiliki hafiz. Hafiz itu penjaga, malaikat. Ya, jadi masing-masing kita itu ada malaikat penjaganya. Namun penjagaan malaikat itu tergantung orderan Allah, komando dari Allah, perintah dari Allah, dan juga tergantung dari bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masing-masing ada juga malaikat yang menjaganya dengan izin Allah. Adapun kalau khusus doa ini kemudian turun malaikat, ana enggak tahu. Ana enggak katakan ada ya atau enggak. Ya sampai ada dalil yang sahih yang benar-benar menunjukkannya gitu. Silakan Pak ya, Pak Jarod. Untuk masalah siwak ini kan, siwak. Untuk ini siwak ini khusus untuk masuk ke rumah kita sendiri kan? Enggak, yang penting masuk ke rumah, tidak masalah. Rumah apa? Rumah siapa aja? Iya. Hanya khusus rumah kita ya. Iya, umum rumah siapa, tapi lebih ditekankan ke rumah kita aja.
Wallahu a'lam. Karena dalam hadisnya ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, ya tapi ya tidak diingkari juga untuk ke rumah orang lain, tidak diingkari juga, tidak dihukumi makruh, enggak, tetap dia disunnahkan, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke. Mana saya? Sudah dicermati. Apabila dicermati, maka seorang muslim itu dalam sehariannya berkali-kali keluar dari rumahnya, seperti keluar untuk sholat di masjid atau keluar untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anggota keluarganya. Maka ya, itu tolong di ini nih. Ya, maka itu hendaklah seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah yang diuraikan di sini setiap kali hendak keluar rumah, agar ia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Faedah mengikuti sunnah keluar rumah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari upaya hamba dalam mengikuti sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan keluar rumah adalah: yang pertama, semua urusan dunia dan akhirat hamba tersebut akan dicukupi oleh Allah. Kedua, mendapatkan perlindungan dari setiap kejahatan dan setiap yang dibenci, baik yang datang atau berasal dari jin maupun manusia. Yang ketiga, seorang hamba akan mendapatkan hidayahnya, dan hidayah atau petunjuk ilahi itu sendiri adalah lawan dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di seluruh aktivitas atau amal keseharian. Antum aja. Kan rame Ustaz. Ya, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di seluruh aktivitas atau amal keseharian kita, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Amin.